Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, kita melihat, kita mendengar, bahkan kita membaca ada seorang ibu yang menyumbangkan hewan kurban. Menjadi istimewa adalah ketika ibu ini pekerjaannya adalah sebagai pemulung. Satu pekerjaan yang barangkali dalam bayangan banyak orang adalah pekerjaan yang dimasukkan sebagai pekerjaan rendah, berpenghasilan kecil, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi istimewa adalah ketika ibu tua yang bekerja sebagai pemulung tadi mampu justru memberikan hewan kurban berupa 2 ekor kambing. Panitia korban menjadi sangat heboh karena biasanya ibu ini adalah langganan mendapat jatah hewan kurban dari panitia. Tapi justru pada kali waktu itu dia yang justru yang menjadi donatur hewan kurban. Dan menjadi istimewa lagi karena hewan yang disumbangkan itu di atas rata-rata. Artinya apa? Jika orang biasa menyumbangkan korban itu 1 ekor kambing, si ibu ini malah 2 ekor kambing. Ketika ditanya, ibu ini berkata, saya setiap kali menerima hewan kurban, jatah hewan kurban, jatah daging hewan kurban dari panitia, itu merasa malu. Lalu saya berniat di dalam hati saya, ya Allah, satu waktu nanti mudahkan bagi saya untuk bisa mengeluarkan menjadi donatur hewan kurban. Pemirsa yang berbahagia, dari cerita ini berarti kita bisa menyimpulkan persoalan berkurban itu tidak tergantung pada pendapatan seseorang, pada pekerjaan seseorang, pada profesi seseorang, pada status sosial seseorang. Sesungguhnya dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan orang mampu berkorban kalau orang punya himmah. Apa itu himmah? Adalah keinginan dan tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu. Pemirsa yang berbahagia, dalam Islam kurban itu betul-betul dianjurkan. Rasulullah SAW pernah berkata, bagi yang mampu untuk berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku kalau mereka tidak melaksanakan kurban. Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan tunaikanlah ibadah kurban. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bisa sama-sama menyelami apa hikmah dari peristiwa atau ibadah kurban ini dan bagaimana kiat-kiatnya supaya kita mudah melakukannya. Pemirsa yang berbahagia, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita memotivasi kita. Apa hikmah dari ibadah kurban? Pertama adalah ibadah kurban itu memiliki semacam pengujian dari Tuhan. Jadi kurban itu adalah ujian dari Tuhan untuk melihat sebagai sejauh mana keimanan seseorang. Nah, ketika kita kembali kepada kisah awal mula munculnya ibadah kurbannya, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah melalui mimpi dalam tidurnya untuk menyembelih putra tersayangnya yang lama diidam-idamkan, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian beliau sebagai hamba Allah, sebagai Nabi Allah, dengan kepatuhan total melaksanakan perintah itu. Singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika sudah mengasah pisaunya sedemikian tajam dan sudah mengarahkan mata pisaunya ke leher anak anda yang tercinta Nabi Ismail, dan
pisau sudah mulai menempel di leher, tiba-tiba Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban, dengan kibas yang besar. Dan singkat cerita, selamatlah Nabi Ismail dari peristiwa pengorbanan publik. Ternyata Allah tidak ingin sebenarnya mengorbankan Nabi Ismail, tapi Allah ingin melihat sejauh mana keimanan seorang Ibrahim kepada Allah. Apakah dia lebih memprioritaskan Allah ketimbang putranya? Nah, begitu juga dengan orang-orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu nanti akan insya Allah seperti yang didapat oleh Nabi Ibrahim AS atas peristiwa tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka orang-orang yang berkorban insya Allah akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena pertama dia sudah membuktikan bahwa sebagaimana Ismail, dia sudah memprioritaskan Allah di atas segalanya, di atas anaknya, hartanya, keluarganya. Dan kita tentu saja tidak mungkin atau dilarang mengorbankan putra kita. Tapi dari peristiwa korban ini, dari ibadah korban, setidaknya kita sudah dilihat Allah bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang harta kita. 2, 3, 4, 5 juta untuk ibadah korban itu berat bagi kita. Tetapi karena kita lebih memprioritaskan Allah, lebih cinta kepada Allah, maka kita melakukan itu. Maka insya Allah kita nanti akan diberikan keturunan yang bagus sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Zuriyahnya selalu terkandung banyak nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Ismail, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak terputus zuriyahnya, banyak sekali menurunkan zuriyah yang nabi-nabi di dalamnya. Maka insya Allah kalau kita mengikuti spirit Nabi Ibrahim tadi dengan melakukan ibadah korban, zuriyah kita, keturunan kita nanti akan diberikan zuriyah yang bagus seperti Ismail dan lain sebagainya. Insya Allah menjadi orang-orang yang soleh, dan insya Allah kita menjadi Khalilullah, kekasih-kekasihnya Allah. Dan kalau orang sudah menjadi Khalilullah, apalagi dunia ini mau melakukan apapun terhadap kita itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena orang yang sudah menjadi Khalilullah, kekasih Allah, akan dipelihara hidupnya, akan diberikan kebahagiaan itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang berkorban, maka sebenarnya dia melakukan penyembelihan terhadap sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Jadi yang membedakan kita dengan hewan adalah berpikir kita, akal kita. Hewan tidak diberikan akal. Hewan setiap tindakannya didorong oleh dorongan-dorongan instingnya, nafsunya. Sementara kita diberi Allah akal, kemampuan untuk menimbang. Maka ketika kita tidak menggunakan akal kita lebih banyak didorong oleh perbuatan kita, oleh hawa nafsu kita, maka kita tidak lebih sama saja kalau itu dengan binatang, bahkan lebih hina lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Jadi insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah korban ini, kita diberikan kemampuan untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Karena nafsu itu adalah innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong kepada keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang berkorban itu berarti orang yang mengasah kemampuannya dalam kepekaan sosial. Dan kita tahu orang yang memiliki kepekaan sosial adalah pemicu atau trigger dari untuk amal-amal soleh. Dan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang beriman saja tidak cukup. Yang menjadi bekal surga itu adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah pewaris surga. Jadi orang beriman saja tidak cukup, tapi dia harus beramal soleh. Dan kurban itu adalah bagian daripada amal soleh. Jadi ganjaran orang-orang yang melakukan kurban
mereka akan mendapat menjadi pewaris surga ashabul jannah yang ketiga. Pemirsa yang berbahagia, terus bagaimana kalau begitu pentingnya ibadah kurban ini, terus bagaimana cara kita supaya kita dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah kurban? Kalau kita lihat tadi cerita di awal bahwa ibu saja seorang gelandangan, seorang yang berprofesi sebagai mencari pekerjaannya dengan cara mengeksplor sampah, mengumpulkan, kemudian menjualnya ke pengumpul, mereka mampu untuk berkorban. Nah, apalagi kita kan begitu. Maka karena besar sekali hikmah, besar sekali sisi positif daripada korban ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memiliki niat yang kuat, ya, sebagaimana ibu tadi harus memiliki niat yang kuat rencana kapan mau berkorban. Maka mulai sekarang direncanakan apakah kita memotong setiap penghasilan kita per hari untuk dikumpulkan nanti pada waktunya diberikan hewan kurban, atau per bulan. Jadi dibuat ada semacam tabungan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak cukup saja dengan rencana, kita harus ada disiplin yang kuat, harus ada disiplin yang kuat untuk melaksanakan segala yang direncanakan tadi. Jadi jangan sekali-kali memberikan peluang bagi nafsu kita untuk melakukan pembenaran jika kita tidak melaksanakan rencana-rencana. Maka kita harus disiplin, dan yang memotivasi kita mungkin bisa kita sebagaimana diberikan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya orang itu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum dia menyumbangkan apa yang dicintainya. Maka 2, 3 juta, 4 juta yang kita keluarkan kita kurban itu sesungguhnya kita mencintai, tetapi kita lebih mencintai Allah, karena Allah juga menjanjikan tidak akan diberikan kebaikan yang sempurna kalau kita tidak menyumbangkan sampai kita menyumbangkan apa yang kita cintai. Pemirsa, terima kasih atas waktunya. Saya berdoa mudah-mudahan agar Anda semua insya Allah akan dijadikan Allah sebagai ahlul kurban, yakni orang-orang yang memprioritaskan Allah di atas segalanya, yakni orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah mengendalikan hawa nafsunya, dan orang-orang yang akan diasah oleh Allah kepekaan sosialnya, sehingga mudah bagi kita untuk beramal soleh. Demikian saja atas waktunya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.